Pemirsa, hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 1 Pairaman guna melihat proses belajar mengajar, fasilitas, serta prestasi. Ikuti terus kami. Saat ini kami sengaja memimpin acara ini untuk perlombaan nyanyi di SMP Negeri 1 Pairaman. Ribuan penonton dari rumah dan ratusan yang datang ke arena. Kami akan menampilkan satu orang juara. Kasih tepuk tangan dulu. Iya. Yang sangat tepuk tangan akan saya kasih uang untuk jajan es. Ya. Iya. Pada bapak-bapak guru supaya dapat lebih menyemangati anak kita supaya bisa berbaris ke depan dikit, supaya bisa kena sorot kamera. Iya. Senang dengan anak-anak kita nyanyi? Kawan-kawan kita nyanyi senang? Iya, luar biasa. SMP Negeri 1 Pairaman. Saya kelas tidak. Iya. Pemirsa, perlombaan nyanyi ini selalu digelar oleh SMC ini, dan kita akan menampilkan peserta nomor 1 di SMP ini, yaitu Krisdayanti. Kasih tepuk tangan. Iya. Lagu apa Krisdayanti? Gerimis Manda Hati. Apa? Gerimis Manda Hati. Oh, gerimis ya. Gerimis Manda deh. Oke. Sudah lama nyanyi? Alhamdulillah sudah dari kelas 5 SD. Oh, pernah nampil di panggung-panggung? Sering Pak, di TV juga. Di TV mana? Pas itu di TPRI, habis itu di MNC TV. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Wajar menjadi juara ya. Dari 300 peserta, Krisdayanti menjabat nomor 1 di sekolah ini. Krisdayanti, nanti kita wawancara di terakhir lagi ya. Sekarang tolong bawakan suara apa lagu kesayangannya. Oke. Ada Meksiko lagi. Sambil tepuk. Kasih tepuk tangan.
jadi penyanyi? Sudah sekitar 10 tahunan. Iya, cita-citanya mau menjadi apa? Insya Allah ingin jadi penyanyi, Pak. Ingin jadi penyanyi, nyanyi terus kan? Memang nyanyi tidak ada pensiun ya? Sama dengan wartawan tidak ada pensiun. Nyanyi juga tidak ada pensiun. Suaranya masih bagus ya tetap ini. Jadi harus jadi penyanyi. Tidak mau jadi yang lain. Ingin juga. Apa? Poluan. Nah itu. Kalau poluan bisa nyanyi kan bagus. Tapi kalau penyanyi jadi poluan belum tentu bisa jadi. Itu ya. Oke. Semoga sukses. Dengan siapa tadi? Chris Dayan. Ini sudah di rebat-rebat ya. Cuman ini adanya. Motivasi supaya bisa beli permen bola nanti. Kami ingin wawancara dengan guru seni. Bu, guru seni binaan seperti ini berapa banyak? Banyak Pak, cuma yang terpilih ini baru satu. Oh, ya. Baru satu, artinya banyak yang dibina seperti ini. Fasilitas kesenian di sini seperti apa? Fasilitas di sini alhamdulillah cukup. Iya. Ya. Ada seni apa saja? Di sini ada seni tari. Ini masuk juga seni tari. Ya. Iya. Kemudian seni musik, seni suara. Yang lain-lainnya? Yang lain seni rupa juga ada. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa, lebih kurang mohon maaf kepada Allah, mohon kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan penyanyi kita. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Pos Group bersama saya Misaripudin Basi SIKOM MIKOM. Hari ini kami sengaja berkunjung di SMP Negeri 1 Payaraman untuk melihat kondisi, fasilitas, prestasi, dan proses belajar mengajar. Kami juga tadi sudah melihat eskul, sudah melihat proses belajar mengajar, tapi untuk detailnya kita akan berwawancara. Sekarang berada di kelompok kami ini ada Bapak yang mewakili kepala sekolah berhalangan karena katanya mau pensiun, mau persiapan konsentrasi, sehingga hari ini tidak bisa bersama kami untuk berwawancara, sehingga diwakilkan oleh dengan Bapak yang ada di samping kita. Dan ada Dewan Guru yang semuanya ada hubungan dengan proses belajar mengajar, dan mereka juga guru mapel. Untuk itu mungkin Pak Kepala Sekolah di sesi pertama ini tolong Bapak jelaskan profil sekolah ini seperti apa. Kalau orang kita di sini pasti sudah tahu profil ini seperti apa, tapi orang-orang luar sana belum tentu tahu. Makanya itu tolong Bapak jelaskan biar pemirsa tahu. Silakan Pak. Baik. Dan sebelumnya tolong perkenalkan nanti bapak-bapak ini. Setelah Bapak memperkenalkan diri, ya Bapak dan Ibu. Siap. Izinkan dulu kami berpantun. Ya. Kalau ke Payaraman jangan lupa ke kebun. Ya. Nanasnya manis, tidaklah masam. Terima kasih kepada Bapak Haji Harifudin Ya. yang sudah berkenan hadir di SMP Negeri 1 Payaraman. Kasih tepuk tangan. Terima kasih Pak. Baik, kami mewakil dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Payaraman. Nama saya Ahmad Ardius. Kebenaran di sini saya juga menjabat sebagai wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan juga mengajar mata pelajaran IPA. Sekolah SMP Negeri 1 Payaraman ini berdiri mulai tahun 1995. Ya. Keluaran pertama itu dikeluarkan lulusan yang pertama tahun 1998. Berganti beberapa kepala sekolah dan alhamdulillah pada saat ini SMP Negeri 1 Payaraman dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Dr. Andos Wirawan Adipati. Dalam langkah tugas beliau dibantu oleh 3 wakil kepala sekolah, yaitu bidang kurikulum, kemudian bidang kesiswaan dari Ibu Aplahal Huda sekaligus guru agama, kemudian juga ada wakil bidang sarana prasarana, dan di sini juga kami dibantu oleh guru sejumlah 19 orang yang terdata mengajar di SMP Negeri 1 Payaraman saat ini, terdiri dari 10 orang PNS, 4 orang P3K, dan dibantu oleh 5 orang tenaga honorer. Pada kesempatan proskat hari ini kami didampingi oleh Ibu Hanum SPD selaku Kepala Perpustaka, kemudian
Ibu Juju Musdalifah ini selaku guru BK bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Pairaman. Kemudian juga di sebelah lagi ada Pak Padli SPD merupakan guru bidang studi matematika. Dan yang di ujung itu Ibu Aplahal Huda SAG. Beliau merupakan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sekaligus tenaga pengajar pendidikan agama Islam. Di SMP Negeri 1 Pairaman selain didukung oleh 19 orang guru, juga kami terdiri dari 3 rombongan belajar dimulai dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, di mana masing-masing kalau kelas 7 atau kelas 1 itu berjumlah 29 siswa, kelas 8 18 siswa, dan kelas 9 19 siswa. Total siswa yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Pairaman sejumlah 69 siswa. 69 siswa kami ajarkan dengan menggunakan kurikulum yang saat ini dipakai, yaitu kurikulum Merdeka, yang sudah kami terapkan juga kurikulum terbaru memasukkan deep learning dalam pembelajaran siswa, di mana siswa juga selain kegiatan intra sekolah, kami juga menguatkan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin tadi bisa sama-sama kita simak, seperti dari ekstrakurikuler kesenian, baik seni suara, seni tari, seni lukis, dan juga seni Islamik. Kemudian juga kami memiliki ekstrakurikuler berupa gerakan pramuka, terus himsi, dan beberapa kegiatan-kegiatan lain. Tak lupa didukung juga dengan kegiatan Palang Merah Remaja di sekolah kami. Pada kesempatan ini mungkin di Proskat ini alhamdulillah dari segi fasilitas ruangan, jumlah ruangan untuk belajar itu sangat memadai yang ada di sekolah kami. Begitu juga dengan dukungan-dukungan fasilitas yang lain, seperti kami tersedianya perpustakaan, kemudian ruang BK yang sangat luas, kemudian juga laboratorium IPA beserta alat-alat dan kelengkapannya, kemudian juga di ruang laboratorium TIK. Semua sudah terlengkapi dan sudah dipakai baik dalam proses pembelajaran maupun kegiatan ekstra kokurikuler. Cuma karena kami terletak di pelosok sekolah, jadi berhubungan dengan sinyal itu yang seringkali membuat repot dalam kondisi baik di lapangan maupun di proses kegiatan pembelajaran yang menggunakan elektronik atau teknologi terkait dengan jaringan. Mungkin itu saja perkenalan dari kami selaku perwakilan kepala sekolah sekaligus waka kurikulum dan juga guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Terima Luar kasih. biasa, kasih teman. Lengkap sekali, lancar menjelaskan. Wajar menjadi PRT salah satu SMP Ramangkuang menurut catatan kami. Benar ya? Ya. PRT di sana ya? Oke. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan secara detail profil ini, dan kami ingin ke Ibu yang sebelah. Ya, silakan Bu. Tugas hari-hari di perpustakaan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Hanum SPD. Di sekolah ini sebagai guru bahasa Indonesia, langsung sebagai pembina perpustakaan. Ya. Misi dari perpustakaan ini adalah aktif memberikan saran-saran kepada siswa dan aktif memberikan masukan kepada siswa untuk meminjam buku. Terus misinya membantu siswa untuk mencari buku di perpustakaan untuk menambah ilmu pengetahuannya dan untuk meminjamkan buku sebagai buku bacaan dan buku pelajaran. Terus ada juga layanan kepada guru-guru juga untuk memberikan kepada guru untuk meminjam buku, baik itu buku pendidikan yang umum maupun pendidikan yang khusus. Dan buku juga di sini banyak bukunya. Buku untuk buku sekolah untuk pelajaran itu ada 1.300 sesuai dengan siswa banyak berarti mata pelajarannya. Terus ada buku fiksi, non fiksi. Buku fiksi berjumlah 2.300, sedangkan non fiksinya ada 1.700. Siswanya aktif sekali dalam meminjam buku dan ke perpustakaan juga waktu-waktu senggang untuk membaca di perpustakaan. Kami sangat bangga kepada siswa, banyak juga yang masih memerlukan bahan bacaan karena sekarang kan banyak
menggunakan HP apa-apa, tapi masih juga digunakan buku-buku dalam perpustakaan. Itu saja. Oke, Dari kasih buku tepuk tangan. Saya tidak akan mengulang, tapi tonton berulang-ulang siaran ini supaya dapat mencernanya, dan tolong bantuan like, subscribe, dan berkomentar, karena komentar Anda akan membuat siaran kami lebih baik ke depan. Bu, terima kasih banyak. Sudah mencerna pembicaraan Ibu. Luar biasa, Bu. Terima kasih, Bu, sekali lagi, Bu. Ya, silakan. Ibu. Alhamdulillah, saya bernama Juju Musdalifah, ditempatkan di SMP Negeri 1 Pairaman ini. Saya baru ditempatkan di SMP Negeri 1 Pairaman ini belum setahun, Pak ya. Ya. Saya bangga di SMP Negeri 1 Pairaman ini menjadi guru BK. Ya, Kan tugas-tugas oke. kami. Bu, Ya. sudah ngerti koordinasi Ibu bagus, tapi Ibu belum menjelaskan tugas Ibu itu seperti apa. Ya, tugas guru BK di sini membimbing, mengarahkan anak-anak SMP Negeri 1 Pairaman ini untuk berakhlak yang baik, tidak melakukan hal-hal yang membuat pelanggaran di sekolah ini. Dan guru agama juga mengajak saya untuk selalu mengarahkan anak-anak bahwa pelanggaran-pelanggaran di SMP Negeri 1 Pairaman ini bisa teratasi dan bisa lebih baik lagi SMP Negeri 1 Oke, Pairaman ini. saya nanya, ada pelanggaran selama ini yang mendapat laporan Ibu untuk diselesaikan oleh BK? Alhamdulillah ada, Pak. Ya. Ini Seperti apa pelanggarannya? seperti siswa yang Ya. sering lebih dari 3 kali tidak sekolah. Tidak sekolah ya? Iya. Itu fatal kalau tidak sekolah itu. Artinya mereka sama sekali tidak tahu untuk pembelajaran hari itu. Iya, Pak. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, bagaimana Ibu menyelesaikan? Ini diselesaikan oleh guru wapelnya masing-masing dulu. Ya. Kalau tidak terselesai baru ke guru BK-nya. Ya, tapi tadi Ibu mengatakan bahwa mengetahui artinya sudah pernah mendapat laporan ya? Iya, pernah, Ya. Pak. Ada waktu penyelesaiannya seperti apa kalau yang tidak hadir? Ya, Tidak sekolah? dipanggil ke ruang BK, Pak. Dipanggil ke ruang BK. Ya, dinasehati dulu Dinasehati. selama 3 kali. Ya, Kalau sudah lebih dari 3 kali baru disurati. iya. Oh, Gitu. Pernah yang lebih dari 3 kali? Pernah. Pernah disurati? Ini sudah oleh wali kelas dulu. Wali kelas. Mm-mm. Ya, jadi Ibu artinya yang terakhir ya? Iya. Terakhir. Dan Ibu pernah melibatkan orang tua murid untuk menyelesaikan ini? Selama ini belum. Belum. Kenapa belum? Belum ada. Sudah rajin sekolah sudah itu. Oh, Sudah. karena sudah selesai di tingkat Iya. bawah. Itu yang saya tanyakan. Iya. Kan? Artinya ini. Ada masalah-masalah lain yang selain dari tidak mau sekolah, kendalanya seperti apa? Tidak ada, Pak, selama Tidak ini. ada. Saya Mereka kan rajin juga setelah sekolah, biasanya banyak yang tidak rajin memperhatikan pelajaran, tidak buat PR. Gimana itu? belum ada, Pak, sekarang Belum ini. ada. Iya, Kendala-kendala lain tidak ada. tidak ada. Oke, terima kasih. Ke depan inovasi Ibu untuk menjelaskan masalah-masalah, menyelesaikan masalah-masalah di sekolah ini tentang siswa seperti apa? Ya, tentang guru BK ini harus cepat datang, Ya, terus melihat gurunya belum datang atau belum, guru BK harus masuk kelas, pelajaran apa ini, Oh. terus guru BK masukkan himbauan-himbauan, Ya, ya. nasihat-nasihat, Ya. gitu. luar biasa. Terima kasih Bu. Ya, nanti kalau ada saya tanya lagi. Oke, Bapak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku guru matematika. Sebenarnya kalau diceritain lucu masalah matematika ini, Pak. Iya, iya, iya. Dulu ada anak yang benci sama matematika. Iya, iya. Dan ternyata itu saya sendiri. Kira-kira begitu ya. Saya tidak benci, tapi saya agak menghindar ya. Iya, benci, menghindar, takut dan segala macam itu kan. Dan ternyata sekarang saya yang mengajarnya. Jadi gurunya kan. Nah, jadi saya ini berusaha mengubah paradigma itu, Pak. Iya, 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 iya. Yang dulu matematika ditakuti, Ditakuti. dihindari oleh siswa, bagaimana caranya kita membuat matematika itu menjadi Iya. pelajaran yang senang, disenangi siswa kan. Nah, bagaimana caranya mengubah paradigma itu? Ya. Jadi saya selalu berusaha mendekatkan diri Memberikan kepada anak-anak ya. kepada anak-anak, Iya, baik cara komunikasi yang lebih intens, Iya, iya, iya. baik pemahaman kepada siswanya kan. Kadang-kadang diajak ngopi-ngopi juga ya. Ya, kadang-kadang kita sering diajaknya kawan, Pak, itu. Iya, iya. Diajaknya kawan, diajaknya ngobrol kan. Iya, iya. Tapi masih dalam batasan Terbatas. ya. 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 Lanjut. Jadi semoga kita ke depannya guru-guru matematika dan guru mata pelajaran lain Ya. seperti bahasa Inggris kan, Ya. IPA IPS itu menjadi guru yang
didambakan oleh Iya, siswa untuk iya, setiap iya. hari masuk Iya, kelas. iya, iya. Tidak seperti zaman-zaman dulu yang Iya. selalu dihindari, ditakuti dan segala Kalau macam. kita dulu menghindari tidak boleh meninggalkan kelas, Iya. tetap ada di kelas. Mantap di Karena kelas. gurunya killer, Iya. orang tua kita zaman itu tidak pernah menyalahkan guru. Selalu kita yang salah. Tapi benar, ilmunya dapat sampai sekarang. Saya senang dengan matematika. Buktinya saya bisa menghitung orang pun tahu. Iya. Hidup ini kalau tidak bisa berhitung susah, berhitung tanda kutip ya. Iya. Artinya luas berhitung itu ya. Memperhitungkan orang ini baik atau tidak, menurut orang perlu didekati atau tidak, atau itu kan berhitungnya tuh bukan cuma angka-angka. Iya. Itu. Oke. Ke depan inovasinya seperti apa? Inovasi ke depan, ya mungkin untuk inovasi ke depan kita melakukan hal-hal yang jauh lebih lagi misalnya pendekatannya lebih efektif, efektif, lebih positif, efisien, ya. lebih positif, Iya. baik itu dalam proses pembelajaran maupun Oke. di luar proses pembelajaran. Iya, Gitu, kasih Pak. tepuk tangan dengan Bapak yang gemuk ini. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Pak, saya tanya satu lagi Bu. Fasilitas belajar mengajar seperti apa? Untuk fasilitas kita sudah cukup lengkap, Lengkap, baik dari komputer, dari Iya, LCD proyektor iya, iya. maupun mistar segala macam lengkap, Pak. Lengkap Alhamdulillah. bergantian atau lengkap memang setiap saat kita mau belajar bisa? Lengkap untuk setiap saat bisa dipakai. Bisa dipakai. Iya. Artinya komputer ada berapa di sekolah nih Pak, kepala sekolah? Komputer ada 25 kurang lebih. Dibutuhkan? Dibutuhkan memang 25. Dibutuhkan ya 25. Oh, artinya pas ya. Pas. Tidak ada Ada kekurangan. tambahan lagi Chromebook, Pak. Oh, Chromebook. Ya, ada tambahan lagi artinya. Tinggal bagaimana guru berekspresi untuk memajukan anak-anak. Artinya fasilitas sudah lengkap di sekolah ini. Kalau Infokus seperti apa? Tim fokus ada Ada Tiga. set. Kebutuhannya berapa? kebutuhannya kalau satu keparangan karena kita 3 rombel jadi Ya. memang pas untuk satu kelas satu Oh. rombel tersebut. Artinya cukup ya? Cukup, Bu. Cukup, Untuk tidak bertahan. tidak. Ya. Membanggakan sekali Pak Heraman, lengkap ya. Artinya tinggal bagaimana SDM guru ya mengoperasikan itu juga membina anak-anak supaya pintar kira-kira itu. Pak, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup, Pak. Iya, asli putra daerah Palembang. Asli Desa Talang Sleman, Oh. desa sebelah. Artinya masih putra daerah. Iya, putra daerah. Organ ilir ya. Bukan ilir asli. Tugas kita bersama, kita putra daerah harus bagaimana caranya organ ilir bisa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan ke depan. Oke, Iya. terima kasih, salaman dulu. Ya, asli ya. Ya, dengan Ibu Guru Pai. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di SMP Negeri 1 Peraman ini perkenalan dulu Pak ya. Ya, ya. Nama saya Aplahal Huda. Di SMP Negeri 1 Peraman ini adalah sebagai wakak siswaan dan sekaligus guru pendidikan agama Islam. Ya. Di dalam saya juga mengajar di SMP 1 Peraman ini, alhamdulillah mulai dari 2001 Pak. Oh, ya, ya, ya. 2001 dan alhamdulillah sampai sekarang Ya. masih di SMP 1 Peraman. Ya. Di dalam mengajar guru agama, kami di sini ada beberapa Pak jenisnya. Jenis mengajar itu ada yang siswanya yang sudah pintar membaca Al-Quran. Oh, ya, ya. Jadi diarahkan ibaratnya itu, Ya. Pak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan. Bapak Ibu ngajar juga kelas 7, 8, 9. 789 Pak. Ya, yang lebih gampang atau yang lebih susah Ya, diajar yang mana? yang lebih gampang adalah kelas 9. Kelas 9. Yang lebih susah tuh kelas 7 karena mereka Pak karena masih istilahnya itu kan Masa peralihan. masa peralihan dari SD ke SMP gitu Iya, lah, Pak. iya, Jadi iya. ibaratnya itu kan masih anak-anak itu kan Anak. Pak. Iya, Masih. iya. Tipikal ya? Iya. Ya. Dan juga kami di guru agama ini Pak ada yang namanya imtak. Ya. Jadi kami tuh setiap Jumat itu ada yang namanya pembacaan Yasin. Ya. Jadi setelah Yasin saya itu sebagai guru agama memberikan arahan bimbingan. Oke, saya Ya, sebelum berikan masukan-masukan. juga saya ingin tanya. Kesulitannya kelas 7 tadi bagaimana dengan baca tulis? Yang kalau yang kelas 7 itu Pak, yang rata-rata mereka sudah bisa membaca Al-Quran, tapi Ya, ada yang atau belum bahasa Tapi huruf kami di sini Latin, Pak, iya bisa. Indonesia? Iya, kalau bahasa Indonesia alhamdulillah bisa semua Pak. bisa semua. Tapi kami kalau dari
belajar Al-Quran, Ya. kami ada yang namanya metode Iqra, Pak. Oh, ya. Jadi mereka itu yang tidak bisa membaca Al-Quran tuh ibarat itu kalau dalam bahasa kami ini Pak, Ya. marak Marak, tenang. ya, ya. Jadi satu-satu marak dengan guru. Iya, tenang. Setelah itu diberikan arahan-arahan. Iya, iya. Mm. Kesulitannya apa Kesulitannya yang pernah ditemui? ya yang tadi Pak, yang tidak bisanya, ada yang tidak bisa membaca Al-Quran tadi. Al-Quran. Ya. Kalau sudah ketemu yang seperti itu, bagaimana Ya, solusinya? makanya tadi Pak, kami istilah yang kami itu pakai metode Iqra, Pak. Jadi siswa Oh. itu dipanggil, Iya, iya, iya. marak kalau Marak, bahasa ya, kami ini Pak, diajari ya diajari Ya. Iqra yang bata Apa, dari ya, abjad ya, Arabnya dari itu awal Pak. ya. Ah, diperkenalkan dengan Ya. huruf-huruf abjad Arab Ya. tadi. Antusias mereka untuk belajar Tapi itu. alhamdulillah Pak, antusias mereka Pak sangat menarik, Menarik. Iya, tertarik dengan Iya. metode ini nah Pak. Iya, iya. Mm-mm. Tadi ada Yasin. Iya, Yasin Mengkurban Pak. dilanggar ya? Di musola Langgar Pak. kita, musola kita bagus. Musola ya, alhamdulillah Ada Pak. sholat zuhur juga. Iya, sholat zuhur Ya, ada Pak. ada sanksi kepada anak-anak yang Ada, tidak Pak. sholat zuhur. Seperti Mm-mm. apa? Kalau sanksinya ini Pak, kami nih kalau sanksi itu Pak yang jenisnya itu Pak pembersihan. Pembersihan. Iya, pembersihan. Terus juga Pak, kami ini dari sebagai wakak kesiswaan. Ya. Kami sebagai wakak kesiswaan itu membentuk istilahnya tuh apa namanya? Bullying itu nah Pak. Nah, saya yang- tanya dulu. Saya tahu, Ibu kesiswaan ya. Ya. Permasalahan apa yang sering dilaporkan oleh guru mapel? So. Tapi Pak ini Pak, kalau dari mapel itu Pak, yang tadi seperti yang disampaikan oleh guru BK tadi, Ya. ada yang kesiswa yang kurang hadir tadi nah Ya. Pak, ya, yang Itu, kehadirannya kehadiran ya. kurang. Kehadiran. Yang kalau yang Pernah kenakalan sampai ke ini? ke wakah, Wakil, ada ya. Pak sampai Pak. Ada sampai. ah. Artinya mereka tidak bisa, guru kelas tidak bisa menyelesaikan. Ya, itu iya ke guru BK. ya, Jadi wakak wakak. kesiswaan. Ya, seperti apa penyelesaian? Ya jadi kami Tapi yang tidak masuk sekolah sama sekali. Ya, Karena ini fatal kalau tidak masuk. Kalau Ya, mereka malas-malasan di kelas kan mungkin masih. ya, ini kan Pak Ya, bukan itu Pak, bukan dalam arti tidak hadir sama sekali, bukan. Ya, Ini kan tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan oleh guru BK Ya. tadi sebatas tiga kali dipanggil. Ya, Nah, jadi tapi dia tidak hadir. ya akhirnya dia kan di Sama sekali hari itu tidak hadir. Ya, Artinya masih sama sekali ya. Mm-mm. Ya, oke, Ya. lanjut. Nah, ya. dan juga Pak kami di wakak kesiswaan ini membuat tim Pak namanya Oh. Pak, tim bullying namanya Bullying, Pak. ya. Ya. Jadi kami tuh untuk sebagai wakak kesiswaan Biasanya itu terjadi bullying seperti apa? kalau di SMP 1 Peraman alhamdulillah Pak sampai saat ini belum Tidak terjadi yang ada. namanya bullying Ya, gitu ya, Pak. Tapi tetap antisipasi. Iya, kami antisipasi membuat ibaratnya tuh apa nama tim. Tim. Jadi dari setiap kelas itu ada tim Pak. Iya, Jadi iya. satu kelas 7 itu 3 orang, Ya. kelas 8 3 orang, kelas 9 3 orang. Artinya pembinaannya setiap saat ya. Ya, kira-kira. jadi dari siswa itulah Pak memantau kegiatan Iya, iya. siswa kira-kira adakah kendala maksud dari Kendala. yang siswa yang dibuat Iya. bentuk tadi nah Pak. Ya, ya. Itu nah kami jadi membuat tim. Jadi Iya. alhamdulillah sampai sekarang Ya. tidak ada yang terjadi yang namanya bullying. Oh ya, oke, masih Itu ada saja, lagi. Pak. Inovasi ke depan seperti apa untuk mengembangkan iman takwa dan kejujuran Ya kami terhadap anak. ya. Kami ini Pak, kalau selaku guru agama kami terus memberikan arahan, bimbingan, terutama kalau dari pelajaran intak itu Pak, kami setiap Jumat itu memberikan bimbingan, masukan kepada siswa betapa pentingnya Pak Ya. akhlak dan moral itu, Ya. terutama di lingkungan sekolah. Oke, Itu, masih ada lagi yang perlu disampaikan. Fasilitas seperti apa? Fasilitas kalau di sekolah ini alhamdulillah Pak cukup memadai. Oke, Bu, terima kasih banyak. Ya. Lancar sekali. Alhamdulillah. Semoga amanah dan menjadi amal ibadah. Saya ingin kembali kepada matematika. Pak, yang biasanya Bapak mengajar 789 ya? Yang mana yang paling enak ngajar tidak sulit? Kalau untuk paling enak ngajar kelas 9, Pak. Kelas 9, oh. Ya, walaupun materinya lebih tinggi, tapi pemahaman siswanya lebih agak nyambung. Sudah Lebih nyambung ya. Kalau Karena kelas- mungkin belajar dari kelas 1, kelas 7, Ya. 8 ya. Kalau kelas 7 Lanjutan itu ya? masih peralihan dari SD tadi, Pak Iya, ya. iya. Jadi agak susah. Terkadang ada yang belum bisa perkalian, Pak. Oh. Jadi kan agak susah kan? Saya ingin ke sana. Iya. Artinya berhitung ya. Iya. Kalau kelas 9 mudah. Ya, kali-kalian itu dipelajari ulang oleh Bapak dengan tidak menyita waktu wajib belajar atau di luar jam-jam Kalau untuk tertentu. perkalian saya menyita waktu pelajaran Iya, di iya. awal. Oh, Sebelum masuk materi, ya, biasanya saya panggil, Pak. panggil Yang ya. belum-belum itu. Kemarin saya batasi, misalkan hari ini kita 1 sampai 3. Iya, ya. Jadi Kali-kaliannya maju. ya. Ya, yang Ya. sudah selesai tidak lagi maju kan? Iya, ya. Nah, yang belum maju. Artinya Jadi kali-kalian itu dari awal ya. Bapak ini
Dari Ya. kalian 1 sampai 9 kali. Oh, kalau 1 tidak, Pak. Mungkin dari 4, nah agak susah satu ya. Gitu. Empat, ya. Ya, Jadi artinya gitu. kan dipelajari juga dari Ya, awal. dipelajari awal. Tapi apa Bapak yakin bahwa ke 1, 2, 3 itu mereka sudah pas mengerti tentang kalian itu? Bisa, Sudah, maksudnya? Pak, bisa, sudah. Bisa ya. Iya. Artinya 4 sampai ini. Iya. Ya, tapi itu kan kendala juga. Mestinya mereka tidak belajar lagi ya. Iya, seharusnya tidak Meneruskan. banyak, meneruskan saja di SMP. Bagaimana dengan baca tulis? Pengalaman Bapak? Baca tulis lancar, Pak. Lancar ya? Iya. Tidak ada masalah Tidak ya? ada masalah. Ya. Karena di sekolah lain ada masalah itu tentang baca tulis dan berhitung. Artinya kita cuma berhitung ya. Iya. Tapi sepanjang Bapak untuk meningkatkan anak dari kelas 7 ke kelas 8, gimana kalian ini? Cara meningkatkannya ya membuat program seperti tadi, Pak. Ya, maksud saya sehingga ada semacam syarat, misalnya mereka harus bisa tes kali-kalian atau gimana lagi supaya gampang kelas 8-nya. Kalau seperti syarat-syarat itu tidak ada, Pak. Cuma kita cuma mengasih motivasi Motivasi. betapa pentingnya untuk berhitung itu, Pak. Iya, ya, berhitung Karena penting. kalau sudah dewasa susah untuk belajar. Ke depan seperti apa? Ya, ke depan harapan saya semoga anak-anak kita di Indonesia ini masalah berhitung itu sudah di luar Di luar. Ya, kepala sih artinya hitungannya. dari SD sudah bisa Iya, berhitung, dari seharusnya. SD Supaya dia seharusnya. melanjutkan ya, mungkin. Iya, dari SD seharusnya anak-anak itu sudah bisa Iya. masalah perhitungan, baca tulis dan lain segala Iya. macam itu, Pak ya. Jadi ketika dia lanjut ke SMP, jenjang lebih tinggi, Ya, tidak mengulang lagi. tidak mengulang lagi materinya. Artinya bisa melanjutkan pelajaran SD yang sebenarnya. Iya. Tapi kalau kelas 8 mereka rata-rata sudah bisa. Kelas 8 sudah bisa. Ya, karena Bapak kan 1, 2, 3, 1, 7, 8, 9 ya. Iya. Artinya tapi menyita waktu saja mungkin. Iya. Pembelajaran tetap mereka katakanlah bisa kali-kali aja berhitungnya di tangan Bapak. Kira-kira. Oke, Pak, terima kasih Iya. banyak ya. Ya, saya ingin ke kepala sekolah tadi kalau tidak salah bagian kurikulum ya. Kurikulum Pak ini saya tidak akan wakil kepala sekolah ini kurikulum. Tugas kurikulum itu seperti apa? Tugas kurikulum itu yang pertama dia di proses pembagian jam pembelajaran Ya. kepada seluruh guru, kemudian juga menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang dipakai pada Yang saat dipakai. ini, sekaligus juga kita mencari ilmu dan menambah ilmu kita, dan juga nantinya harus refleksikan ke Bapak Ibu guru terkait dengan proses pembelajaran, baik itu di pembuatan modul pembelajaran atau RPP, kemudian cara penilaian pembelajaran maupun kisi-kisi di kegiatan proses pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru sampai ke bentuk tes evaluasi soal dan pensekoran. Pak, Gitu. saya tanya kurikulum merdeka ya sekarang. Kalau kemarin ada 13 segala macam ya. Iya. Sebelumnya ya. Ah. Kurikulum merdeka ini ada menyangkut pelajaran dasar kelas 7, kelas 8, 9 enggak? Ada, Pak, yang ada perbedaan yang mendasar antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Yang pertama di kurikulum 2013 itu informatika belum hadir. Oh, Ya, sedangkan di kurikulum merdeka ternyata setiap kelas itu per jenjang sudah ada mata pelajaran informatika informatika. itu seperti apa ini ya? Informatika itu pembelajaran tentang IT mengenai permasalahan sebatas mana anak harus dituntut menguasai IT, mulai dari dasar perkenalan dengan alat keras maupun perangkat lunak dari Artinya sebuah mengikuti era modernisasi. ya benar Iya, iya. berorientasi ke depan mengikuti perkembangan zaman. Iya, iya. Sebenarnya memang menyangkut juga ini cara kita ya membicarakannya ya, bahasa kita ya. Masalah berhitung, baca tulis juga ada di situ. Di kalau di kurikulum mereka ada mengulang juga seperti itu. Dipelajarkan kepada anak-anak yang belum mahir tentang itu. Iya, di dalam kurikulum merdeka dipelajari, Pak, bahkan lebih ditekankan lagi karena juga di kurikulum merdeka kan ditekankan kegiatan literasi. Ya, ya, ya. Di mana literasi itu tidak hanya sekedar menulis dan membaca, cuma dikembangkan lagi yang sudah tingkat tinggi itu bisa jadi mereka mampu menciptakan sebuah buku karangan cerita, Ya, itu. dongeng-dongeng yang diangkat Ya, dari ya. masyarakat desa setempat.
Itu Kak. Artinya awas berpikirnya ya. Iya, lebih yang apa? Tolak ukurnya ya. Iya, tolak ukurnya. Jadi dari yang rendah, mendasar sampai diarahkan untuk melaju ke tingkat yang tinggi. Oh, ya. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Pak. Masih ada lagi sebagai mewakili kepala sekolah, mungkin ada himbauan kepada siswa supaya rajin sekolah, ada harapan kepada orang tua murid supaya mengawasi anak-anak yang belajar di rumah, karena kita ini belajar 7-8 jam cuma di sekolah, selebihnya 17-18 jam ada di rumah pribadi. Dan juga ada harapan kepada pemerintah, saya kan Pak. Ya, baiklah, mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Payaraman, Dr. Andos Wirawan Adipati. Pada kesempatan ini kami mengharapkan yang pertama semangat memotivasi, baik bagi diri sendiri siswa, bagi para guru maupun bagi orang tua, memotivasi baik untuk diri sendiri maupun kepada teman-teman yang ada di lingkungan. Kalau orang tua memotivasi kepada anaknya, kemudian guru memotivasi selain kepada diri sendiri, memotivasi sesama teman untuk bekerja keras dan saling bekerja sama dalam mensukseskan pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya Harapan sampaikan. kepada pemerintah. Harapan kepada pemerintah terus menjalankan dan mengevaluasi bagi sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah di pedalaman yang mungkin ada kekurangan ataupun hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk perbaikan dan kemajuan sekolah tersebut. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu Pak. Terima kasih ya, lancar sekali ya, dari awal sampai sekarang lancar. Alhamdulillah. Menjelaskan 2 pertanyaan yang lontarkan di sini ya. Terima kasih ibu-ibu, bapak. Kami tidak, pemirsa, kami tidak akan mengulang. Sudah 30 menit kita berkutat tentang keberadaan sekolah ini, mulai dari belajar mengajar, ekstrakurikuler, serta fasilitas dan hal-hal lain. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Saat ini kami anak-anak, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kami melihat proses belajar mengajar di kelas 7. Ini masih kelas mapping, tapi mereka memanfaatkan waktu daripada keluar. Menurut bahasa adalah percaya. Ya. Iman menurut bahasa artinya percaya. Kalau iman kepada Allah apa artinya? Oh ya, silakan. Iman kepada Allah adalah percaya dan yakin bahwa Allah SWT dengan adanya. Ya. Iman kepada Allah artinya percaya dan yakin bahwa Allah itu memang benar-benar ada. Apa buktinya? Buktinya bahwa Allah itu ada. Menjelaskan infokus dan langsung. Ya, buktinya ada. Adanya alam semesta, adanya langit, bulu, apa lagi? Gunung-gunung, apa lagi? Nah, air itu membuktikan bahwa Allah itu memang benar-benar ada. Jadi untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mim mati dan nun mati atau tanwin. Ya. Ada yang tahu itu apa namanya? Nun mati. Yang garis itu namanya tanwin. Terus walaupun sekilas tapi kita tahu gambaran di sini ada Junius juga menjawab berbagai pertanyaan oleh gurunya. Nun mati atau melihat proses belajar mengajar di yang lain. Bu, terima kasih Bu ya. Pemirsa, kalau tadi kita melihat proses belajar mengajar, sekarang kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal.
Pak, Pak, olahraga futsal ini berapa kali seminggu kan jadwalnya? Ya, kalau itu sekali, ya, mendapatkan 3 jam, nanti 3 kali pertemuan. Prestasi kan sampai kemana sekarang? Tingkat kabupaten, Pak. Oh, tingkat kabupaten provinsi pernah Provinsi, Pak, untuk perwakilan. perwakilan yang artinya ada ya? Ya, ada, Pak. Ya, pertandingan ini sering digelar mengikuti anak-anak ya? Sering, Pak. Yang ada turnamen itu, Pak, diikuti. Oh ya, ada inovasi ke depan seperti apa tuh memang futsal di sekolah? Nah, ini, Pak, jadi yang merupakan bakat dari siswa itu harus terlatih. Itu dari apa namanya, dasar, strategi, dan permainannya, Pak. Fasilitas ready seperti apa beliau? Ya, kalau untuk fasilitas, Pak, kita ada lapangan, awal dengan bola futsal, Pak. Jadi Ada untuk bola-bola ada ya? ada, Pak. Kalau baju seragam, Baju seragam ada, Pak. artinya sudah apa? Sudah dipersiapkan dari awal tahun ya? Iya, sudah, Pak. Oleh sekolah ya? Iya. Tapi lah ya, bukan berarti disiapkan, ya kan? Dikondisikan. Iya. Masih ada yang mau disampaikan? Iya, Pak. Jadi kalau kabupaten itu pernah luar futsal, Pak. Kabupaten Oh, kan ini ya? Iya. Ya. Luar biasa. Artinya sudah berapa yang juara ya? Iya, Pak. Pernah ini. Bapak yang bina ya? Iya, Pak. Siapa namanya? Amir sakit, Pak. Amir Amir sakit. Sakit. Iya. Namanya berarti orang Cina ya? Bukan, Pak. Bukan. Pak, terima kasih banyak. Pak Amir ya? Pak. Ya. Ya. Nanti baru dari kalau tadi futsal siswa, sekarang kita menyaksikan permainan futsal para siswi. Pemirsa, ini adalah halaman bola kaki SMP Negeri 1 Payaraman. Demikian laporan kami dari SMP Negeri 1 Payaraman. Sampai jumpa. Siapa kita? SMP Negeri 1 Payaraman. Siapa kita? SMP Negeri 1 Payaraman. SMP Negeri 1 Payaraman. Singo. Okan Ilir. Smart. Komando Payaraman. Langsung ke poin. Langsung.